Bab 415 Kenangan Palsu. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Cecilia. Seluruh tubuhku bergetar karena kejang-kejang yang tidak bisa kutahan saat kekuatan di dalam diriku mencakar dan menggedor keluar. Di bawahku, tempat tidur kecil yang akhirnya kuterima saat tempat tidurku bergemerincing di papan lantai, rangka kayunya berderak seperti jarum pinus di api. Mataku tidak mau menutup, alih-alih menatap dengan mata terbelalak ke sekeliling ruangan tanpa hiasan, garis pandangan mereka lebih ditentukan oleh kemanapun kepalaku bergerak dan memantul daripada niatku. Ada sensasi meninju yang hebat di bagian dalam dadaku, dan untuk sesaat, aku yakin kekuatan itu mencoba merenggut jalan keluar dariku. Kemudian aku mendengar suara-suara di balik pintu besi yang berat di kamar aku, dan aku menyadari sensasi itu hanyalah detak jantung aku yang memberikan kesukaran yang memuakkan. Aku ingin berteriak, menyuruh mereka pergi, bahwa tidak mungkin mereka bisa mendekat. Itu terlalu berlebihan kali ini. Aku bisa melihat Ki di udara, memotong ke segala arah. Tapi pintunya terbuka, dan aku tidak bisa mendorong udara melalui tenggorokan aku yang menyempit. Di bingkai dalam pembukaan, aku hanya bisa melihat kepala sekolah Wilbeck dan beberapa orang lainnya. Randall, pria besar yang membantu membereskan kami semua, anak-anak, mencondongkan tubuh ke depan, satu tangan ke atas untuk melindungi matanya dari energi yang berputar-putar di dalam kamarku. Dia ragu-ragu, dan sesaat sebelum dia maju, sosok yang jauh lebih kecil melesat ke ruangan di depannya. Nico, pikirku, hatiku dipenuhi rasa takut dan rasa syukur yang sama. Nico menghindari ledakan ki yang mengenai dada Randall, mengangkat pria besar itu dan melemparkannya kembali ke dinding. Kamu tidak bisa, kataku, kata-kata itu akhirnya meluncur di antara gigiku yang terkatup. Kamu akan terluka. Tapi ada yang salah. Entah disebabkan oleh badai ki yang menghancurkan ruangan atau indera persepsiku yang melemah, Nico mulai kabur, atau lebih tepatnya, Nico tetap cerah, sangat jelas, benda paling jernih di ruangan itu, sementara halo buram mengelilinginya. Aku mencoba untuk fokus, tetapi menatap halo membuat kepala aku sangat sakit. Nico merangkak ke arahku, meraihku. Aku tidak bisa melihat tepat ke arahnya, dan berbalik, tapi aku masih bisa melihatnya dari sudut mataku. Gambar Nico yang jernih dan lingkaran cahaya kabur dipisahkan menjadi dua gambar individu. Salah satunya adalah Nico, bersih dan jernih, wajahnya menyeringai heroik saat dia menerobos serangan ki yang dilepaskan oleh fit aku. Yang lainnya, gambar buram, adalah anak laki-laki seusia kami, keringat bercucuran di wajah yang terpelintir dalam keputusasaan saat ki membengkak di dalam dirinya. Tempat tidur terlepas, bulu, kain, dan potongan bingkai kayu berputar-putar ke udara dan berputar di sekelilingku seperti terperangkap dalam tornado mini. Aku merasa diri aku terangkat. Kedua anak laki-laki itu juga, Nico menarik ke satu sisi, anak laki-laki yang buram ke sisi lainnya. Setiap beberapa detik, mereka akan tumpang tindih, menjadi satu sosok, lalu pecah lagi, berjatuhan dari ujung ke ujung. Kemudian ruangan itu berantakan, lalu panti asuhan, saat badai ki aku tumbuh dan berkembang, mengelupas lapisan demi lapisan dunia dan meninggalkan semuanya kosong. Nico dan bocah buram itu tiba-tiba terpecah menjadi lusinan salinan diri mereka sendiri, masing-masing sedikit berbeda, seperti cahaya melalui kaleidoskop. Mereka mulai berjatuhan seperti kepingan salju, melayang turun ke dalam banyak pemandangan yang tumpang tindih, gambar-gambar hidupku, kenangan, masing-masing diputar berdampingan. Nico, masih jelas dan terlihat, melalui gerakan yang sama seperti kekaburan yang bergerak seperti bayangan di belakang dia. Mataku langsung terbuka. Membungkuk, aku melepaskan tekanan yang telah membangun dalam diri aku. Seorang petugas mendorong ember di bawah wajah aku tepat pada waktunya untuk menangkap isi perut aku, dan seseorang menepuk rambut aku dan mengeluarkan suara lembut yang menenangkan. Beritahu Hai Sovereign dia sudah bangun, sebuah suara tanpa tubuh berkata pelan dari dekat. Sekarang setelah mimpi itu berakhir, pikiranku yang terjaga dapat merasakan celah antara ingatan ganda itu, tempat di otakku di mana Agrona telah menggantikan ingatan asliku dengan ingatan buatan. Tetapi bahkan mengakuinya seperti memasukkan jari ke dalam luka terbuka, memicu gelombang muntah lagi yang membuat pikiranku kosong. Gray, aku menyadari, konteks ingatan yang mengalir melalui kabut menutupi mata pikiranku. Begitu banyak Gray dalam hidupku. Begitu banyak lubang kosong yang diisi, atau diaspal dengan Nico. Merasakan gelombang kepanikan mual yang memicu gelombang muntah lainnya, aku mencoba mencari ingatan aku untuk bagian-bagian yang jauh kemudian dalam hubungan kami, saat-saat yang tidak pernah aku terima sepenuhnya ketika melihat melalui tubuh ini, takut dengan apa yang akan aku temukan. Tapi, itu masih utuh. Itu nyata. Cinta kami nyata. Saat mual mereda dari tubuhku yang lelah dan sakit, aku bersandar dan memejamkan mata, hanya melihat sekilas petugas berambut hitam yang mengulurkan kain untuk membersihkan bibir dan daguku. Sekarang, sayang, kamu santai saja, katanya dengan sedikit irama Vekorian. Aku tidak merasakan berlalunya waktu, dan kehilangan semua koherensi saat pikiran aku melayang dari ingatan ke ingatan. Aku bisa merasakan garis patahan antara ingatan nyata dan buatan dengan cara yang sama seperti lidah seseorang merasakan celah gigi yang hilang. Tanpa panduan langsung apapun, pikiran aku sepertinya terburu-buru dari ingatan ke ingatan, menjelajahi kedalaman batinnya sendiri, memetakan dan memahami pergeseran kesadaran aku.
Entah 1 menit atau 1 jam kemudian, kehadiran yang menyesakkan muncul di sisiku, mendorong segalanya menjauh untuk memberi ruang bagi dirinya sendiri. Mataku terbuka. Agrona ada di samping tempat tidurku, menatapku dengan sedikit cemberut yang menunjukkan kekhawatiran dan kekhawatiran. Bagaimana perasaanmu? Dia bertanya, mata merahnya mengunci mataku. Dokter dan penyembuh terbaikku telah menemuimu, dan mereka mengatakan bahwa, secara fisik, kamu tidak terluka. Aku baik-baik saja, aku meyakinkannya, kata-kata itu terasa menggores tenggorokanku. Ketika tanduk yang menyebar di atas kepalanya sedikit miring, aku berkata, jujur. Dia tidak menyakitiku. Agrona, yang tangannya terkatup di belakang punggung, sama sekali tidak bergerak saat dia bertanya, Cecilia, bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu lakukan di blok sel itu? Aku mengerutkan alisku, mengerutkan kening frustrasi, dan menatap kakiku. Maafkan aku, Agrona. Aku tahu aku seharusnya tidak melakukannya, tapi, aku terdiam saat merasakan sulur sihir Agrona menyelidiki pikiranku. Seperti jari-jari yang meremas jaringan lunak kesadaranku, mereka mencari pikiranku, mencari kebenaran dan ketidakbenaran. Tetapi, lanjutkan, katanya, masih tak bergerak. Pelayan Niko, Dranif, datang kepadaku. Mengatakan bahwa Niko bertingkah aneh, bahwa dia terobsesi dengan gagasan bahwa Sovereign Kiros memiliki informasi yang kami butuhkan, sesuatu yang dia takut untuk tanyakan padamu. Dranif berkata bahwa Niko telah menyelinap untuk menginterogasi Sovereign, jadi aku mengikutinya. Saat aku berbicara, setengah pikiranku tertuju pada sihir penyelidik. Itu menelusuri sepanjang jalur pikiranku dan membelai kata-kata yang terbentuk di kepalaku, bahkan sebelum kata-kata itu mencapai lidahku. Aku pernah merasakan sensasi yang sama ratusan kali sebelumnya, tapi saat itu ada sesuatu yang berbeda. Seharusnya aku datang kepadamu dan langsung memberitahumu, aku mengakui, membiarkan mataku terpejam. Kiro mencoba membunuhku. Jari-jari yang kuat mencengkeram daguku dan memutar kepalaku sedikit. Saat aku membuka mata, aku menatap wajah Agrona. Ya, kamu seharusnya punya. Niko bodoh karena tidak menanyakan pertanyaannya secara langsung, dan kau bodoh mengejarnya untuk menyelamatkannya. Itu adalah kelemahan, yang dengan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang untuk menyakitimu, bahkan di sini di Taegrin Chaelum. Jika kamu benar-benar ingin memenangkan perang aku dan kembali ke kehidupan asli kamu, kamu harus membuatnya tetap aman. Hidung Agrona sedikit berkerut karena tidak suka. Terutama dari dirinya sendiri, yang mungkin berarti memperpendek tali pengikatnya. Ya, mungkin, kataku tanpa komitmen. Aku selalu merasa sulit untuk mendiskusikan hal-hal semacam ini dengan Agrona. Dia membuatnya terdengar sangat sederhana, padahal kenyataannya sama sekali tidak. Niko sensitif, sadar diri, dan rentan terhadap kepahlawanan. Aku tahu dia merasa semakin dikesampingkan oleh kekuatanku yang meningkat, sesuatu yang menurutnya sangat sulit diatur. Bukan karena dia ingin menjadi yang terkuat atau terpenting, tapi karena dia ingin membuatku tetap aman. Di mana dia? Tanyaku, tiba-tiba menyadari bahwa Niko tidak ada saat aku bangun, dan apa artinya itu? Niko. Agrona memberiku senyum pengertian dan mengulurkan tangan untuk menyisir rambutku dengan jarinya. Dia untuk sementara dikurung sampai aku bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang kejadian dengan Kiros. Aku akan memastikan bahwa dia dibebaskan untuk segera menemui kamu. Namun, sekarang aku tahu kau tidak terluka, aku akan meninggalkanmu untuk beristirahat. Dia mulai berbalik, berhenti, lalu kembali menatapku. Meskipun, ada satu pertanyaan lain yang harus kutanyakan padamu. Nada suaranya ringan, ingin tahu, hampir acuh tak acuh. Apakah kamu menyerap mana Kiros saat dia mencoba membunuhmu? Sulur penyelidik masih ada di pikiranku, tapi akhirnya aku menyadari apa yang berbeda dari sebelumnya, dia dicadangkan, membatasi penggunaan mana. Apakah itu kebaikan, atau sesuatu yang lain? Aku bertanya-tanya. Dia telah memberitahu aku sebelumnya betapa berbahayanya jenis sihir mentalnya, jika tidak digunakan dengan hati-hati dan oleh seseorang dengan kontrol dan wawasan yang tepat. Jika bukan karena kesadaran itu, aku tidak berpikir aku akan memiliki keberanian untuk melakukan apa yang aku lakukan. Tidak, Agrona. Kamu telah melarangnya. Meskipun hampir menghabiskan nyawaku, aku tidak mengambil mana dari Sovereign. Garis tipis yang terbentuk di antara alisnya adalah satu-satunya tanda lahiriah dari perasaannya. Dia mengangguk, membuat ornamen di tanduknya bergemerincing. Aku pikir dia bermaksud untuk pergi, tetapi dia malah berbalik ke arah aku, menepuk tulang kering aku dengan satu tangan. Kamu harus fokus memproses mana Phoenix yang tersisa di tubuhmu. Inti kamu mendekati integrasi, aku bisa merasakannya. Dia memamerkan giginya dengan senyum lapar. Kamu akan menjadi yang pertama dari banyak generasi yang lebih rendah yang melakukannya. Aku diam. Sulur sihir di otakku telah mereda, dan aku tidak bisa membaca niat Agrona. Integrasi adalah kekhasan aneh dari biologi kamu yang lebih rendah, renungnya, melihat melewati aku dan melalui dinding ke dalam penglihatan jauh yang hanya bisa dilihatnya. Bagi seorang Asura, hal seperti itu tidak terbayangkan. Saat kita tumbuh dalam kekuatan, inti kita juga tumbuh. Semakin lama Asura hidup, semakin mereka tumbuh. Bukan dalam ukuran, tetapi potensi dan kekuatan. Namun, anehnya, kami masih terkendala.
Dengan cara apa? Tanyaku, ragu-ragu. Agrona biasanya tidak tertarik pada percakapan sederhana, dan aku merasa yakin ada tujuan yang lebih dalam di balik kata-katanya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Integrasi, aku percaya, adalah kunci untuk membuka tingkat pemahaman magis yang baru. Aku telah mengejarnya di antara pengikut aku selama dekade demi dekade, tetapi terbukti cukup sulit dipahami. Peran kamu sebagai legasi, bagaimanapun, telah menempatkan kamu pada titik puncak hanya sebagian kecil dari waktu yang aku investasikan. Ini sangat luar biasa. Kamu bertanya mengapa Asura terkekang, dan aku akan memberi tahu kamu. Tekanan tangannya di tulang keringku menegang. Kami memiliki kekuatan, tetapi kami tidak berkembang. Kamu lebih rendah, kamu meniru seperti serangga, dan setiap generasi berubah, meranggas cangkang leluhur mereka dan menjadi sesuatu yang baru. Dalam perubahan ada peluang, dan dalam kekuatan peluang. Seperti, serangga. Tanyaku, hampir terhibur dengan perbandingan yang tidak menyenangkan itu. Agrona melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Setelah kamu mencapai tahap integrasi, maka kamu akan dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan kamu sebagai warisan. Sampai saat itu, jangan biarkan kemunduran kecil mengganggu kemajuan kamu. Kekalahan kemarin menjadi pelajaran yang menginformasikan kemenangan esok hari. Dia meluruskan dan menghaluskan kain ungu yang kaya di kemejanya. Makhluk seperti kita berdua tidak boleh melewatkan pelajaran sekecil apapun, Cecil. Kamu harus menyerap semuanya, menginternalisasi setiap pelajaran, dan kemudian mempersenjatai apa yang telah kamu pelajari. Apakah kamu mengerti? Aku menggigit pipiku, tidak yakin apakah aku benar-benar mengerti, tapi setelah beberapa saat aku mengangguk. Kalau begitu, istirahatlah, dan pertimbangkan kata-kataku, katanya, lalu melangkah pergi. Baru kemudian aku menyadari bahwa aku sendirian, dan bahwa semua pelayan dan penyembuh telah meninggalkan aku. Aku tenggelam kembali ke tempat tidur dan menatap langit-langit kamarku yang tidak mencolok, memaksa setiap napas masuk dan keluar, dalam dan konsisten. Terlepas dari semua yang dikatakan Agrona tentang menyerap dan menginternalisasi dan integrasi, aku menemukan pikiran aku melayang menjauh dari nasihatnya yang tidak diindahkan dan ke Nico. Aku selalu tahu apa yang mampu dilakukan Agrona. Ketika dia menenangkan emosi aku atau membantu aku mengubur ingatannya, aku tahu apa yang kami lakukan. Dia bahkan membatasi aksesku ke ingatan kehidupanku sebelumnya dengan sepengetahuanku, menunggu sampai aku cukup kuat sebelum mengungkapkan hal-hal tertentu kepadaku. Tapi ini untuk perlindungan aku sendiri, dan seringkali atas desakan aku. Atau begitulah yang aku pikirkan. Mengapa Nico dan Agrona merasa perlu untuk mengubah sebagian dari ingatan ini, memasukkan Nico sebagai pengganti Gray? Aku tidak bisa memahaminya. Sebagian besar hubungan aku dengan Nico, semua bagian yang terbaik, bahkan, adalah nyata dan benar. Tapi mereka telah membangunnya, mencoba membuatnya lebih heroik. Dan mereka semua menghapus Gray dari hidupku. Hanya untuk membantuku membencinya. Itu tidak perlu. Aku membencinya hanya demi Nico, kecuali, saat aku memeriksa emosi yang menumpuk di dadaku, aku harus mengakui bahwa bukan kebencian yang kurasakan. Aku berpegang teguh pada tekad yang kurasakan untuk membunuhnya untuk membebaskan Nico dari amarahnya. Itu, setidaknya, masih benar. Aku tidak perlu membencinya untuk menghancurkannya. Ketika aku mempertimbangkan hal ini dan banyak hal lainnya, mata aku menjadi semakin berat, dan aku tertidur. Rasanya seolah-olah aku baru memejamkan mata sesaat, namun, ketika ketukan kecil di pintu membangunkanku lagi. Cecilia. Senyum mengantuk menyebar di wajahku. Silahkan masuk. Gerendelnya berbunyi klik, dan Nico melangkah ke dalam ruangan. Dia menutup pintu kembali di belakangnya, lalu pindah ke kaki tempat tidur, melihat segala sesuatu di mana-mana kecuali aku. Dia duduk dengan kaku, menopang dirinya dengan satu tangan tetapi dengan hati-hati tidak menyentuhku. Keheningan di antara kami terbangun hingga terasa canggung. Apakah mereka tidak baik padamu? Tanyaku ketika aku tidak tahan lagi. Jika mereka jadi aku akan. Tidak, jawabnya terlambat, suaranya lembut. Apakah kamu? Bagaimana perasaanmu? Aku memperhatikan sisi wajahnya saat dia menatap pangkuannya. Dia pucat, ya, lebih pucat dari biasanya, dan dia memasang ekspresi menyendiri. Jari-jarinya gelisah-gelisah di sisi kakinya. Meskipun tubuhnya tampak terbungkus sendiri, itu juga tegang. Ada yang salah. Aku baik-baik saja, jujur. Kecuali, ya, aku menelan ludah. Aku berbohong padanya, Nico. Kamu membuat aku melakukan itu. Kamu membiarkan dia keluar, tapi aku tidak mengerti mengapa. Tolong, beritahu aku mengapa kami melakukan ini. Nico melirikku, tapi hanya sesaat. Maafkan aku, Cecilia. Dia terdiam, dan aku bisa melihatnya mengunyah bagian dalam pipinya. Keheningan berlangsung cukup lama sehingga aku tidak berpikir dia akan menjawab aku, tetapi kemudian dia mulai berbicara lagi. Aku sangat senang kau baik-baik saja. Aku tidak menyangka, seharusnya sudah menduga Kiros akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak ingin kau terluka, hanya berpikir, ya, dia bisa, aku bahkan tidak tahu, sungguh, bahwa jika kau, dia terdiam, berdeham, dan kemudian menatapku dengan sungguh-sungguh. Aku duduk, menarik kakiku ke bawah sehingga aku duduk bersila, lalu mencondongkan tubuh ke arahnya. Kau beruntung Dranif ingin datang memberitahuku.
Jika dia tidak memilikimu, kamu akan, seperti yang kusebutkan tentang Dranif, kepalan tangan Niko terkepal di kain selimutku. Jangan lakukan ini padanya, Niko Sever. Karena Dranif kamu bisa hidup. Tidak, karena kamu aku hidup, dia menggertakkan giginya. Dranif adalah pengkhianat. Kamu tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Apakah ini lebih buruk dari apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kulakukan? Tanyaku dengan malu-malu, lalu segera menyesal membiarkan diriku menjadi frustrasi saat Niko menyusut ke dalam dirinya sendiri. Ayo, jangan berkelahi, oke, maafkan aku. Dia mengangguk dengan cepat. Aku tahu. Aku juga. Dia mencari mata aku untuk waktu yang lama sebelum berbicara lagi. Kau yakin merasa baik-baik saja? Apakah ada yang berbeda? Kau tahu, dengan basilis mana, tambahnya dengan cepat. Selain merasakan diriku mengungkap satu ingatan pada satu waktu. Aku ingin mengatakannya, tapi ditahan. Aku tidak punya cara untuk mengetahui seberapa banyak Niko mungkin tahu tentang apa yang sebenarnya telah dilakukan Agrona, jenis perubahan yang dia buat, dan aku tidak berani bertanya. Kemudian, dengan pengakuan tidak nyaman atas kebodohanku sendiri, aku menderita kesadaran mengerikan bahwa pikiran Niko mungkin telah dimanipulasi seperti pikiranku. Hanya saja, tanpa ada cara untuk menembus sihir Agrona, dia masih terjebak dalam ingatan palsu itu. Keraguan-raguan aku untuk membicarakannya tiba-tiba tampak hampir dapat diprediksi, karena menarik perhatian keingatan ganda tanpa terlebih dahulu membangun semacam kerangka kerja dapat memicu reaksi apapun dari Niko. Dia bisa menjadi marah, atau langsung bergegas ke Agrona dalam semacam respons yang telah diprogram sebelumnya, atau mengalami gangguan mental total. Apakah Agrona menggantikan Grey dalam pikiranmu juga, untuk menjadikanmu musuh? Aku bertanya-tanya, atau apakah dia hanya mengambil kebencian yang sudah kamu rasakan dan mengobarkannya, memangkas saat-saat indah dan hanya menyisakan saat-saat buruk? Agrona seperti seorang ahli bedah dengan pisau bedah, berhati-hati dalam memotong dan memotong. Tapi aku yakin dia bisa menggunakan kekuatannya seperti kapak jika itu cocok untuknya. Cecilia, tanya Niko. Aku berkedip beberapa kali, menyadari bahwa aku telah terseret jauh ke dalam pikiranku sendiri. Aku hanya memeriksa diriku sendiri, kurasa. Tapi tidak, aku tidak merasakan perubahan besar dalam diri aku. Mungkin akan lebih mudah untuk memanipulasi perisai di sekitar Seklar. Maksudku, tentu saja jika mana Phoenix akan membantu, maka mana Basilis pasti lebih baik, kan? Beberapa emosi tampak melintas di wajah Niko sekaligus sebelum dia mengaturnya. Ya, tentu saja. Lapisan perak, kan? Dia mencoba tersenyum, tapi itu lemah dan menyakitkan. Kenapa kamu tidak memberitahu Agrona? Tanyanya tiba-tiba, membuatku lengah. Aku tidak yakin, aku tergagap, bersandar dan membiarkan kepalaku bersandar ke dinding. Niko mengubah posisi dirinya, duduk lebih penuh di tempat tidur dan langsung menghadapku. Dan menurutmu dia tidak tahu. Dia bisa merasakan kebohongan. Bisa dibilang membaca pikiran, kurasa. Aku menggelengkan kepalaku, yakin dengan pengamatanku sebelumnya. Dia menahan diri karena suatu alasan. Aku pikir dia takut menyakiti aku. Niko mencemooh, tapi aku cepat-cepat mengulurkan tangan dan memegang pergelangan tangannya. Tidak, dengar. Aku tahu kau menderita di tangannya, Niko, dan aku sangat, sangat menyesal untuk itu. Tapi dia peduli dengan kita, dan tentang dunia ini, dan dunianya sendiri di luarnya. Ada gairah, kebaikan, dan kesepian yang mengakar kuat di dalam dirinya yang terus dibungkusnya, tetapi aku tahu itu ada di sana. Sama seperti aku tahu dia bisa melakukan apa yang dia katakan. Beri kami kehidupan bersama, kehidupan nyata, di tubuh kami sendiri, di dunia kami sendiri. Terlepas dari segalanya, aku tahu ini adalah kebenaran. Agrona memiliki pikiran yang tidak manusiawi, dan dia melakukan hal-hal yang dianggap tidak bermoral oleh orang lain, tetapi tidak adil untuk menilai dia berdasarkan moralitas makhluk yang lebih rendah. Pikiranku adalah milikku sendiri, tidak berubah oleh sihir asing manapun, tanpa pengaruh luar yang menuntut kesetiaan atau kepedulianku, dan perasaanku tentang Agrona dan dunia ini tidak berubah. Aku berharap Niko dan Agrona tidak menganggap perlu mengubah ingatanku, menyembunyikan hal-hal itu dariku, tetapi tidak ada yang kulihat dalam ingatan palsu ini yang membuat perbedaan. Perasaanku terhadap Grey, mungkin, lebih rumit dari yang kusadari, hantu kehadirannya dalam ingatanku yang berubah lebih mudah dihadapi, lebih sederhana, dan aku bisa mengerti mengapa itu lebih disukai bagi kami semua, bahkan aku. Tapi Grey bukan prioritasku. Aku membuka mulut untuk terus berbicara tetapi tersedak oleh kata-kata. Sebuah ingatan baru muncul, tetapi aku berjuang untuk memahaminya ketika dua suara berbicara sebagai satu, dua orang memainkan peran yang sama, satu jelas dan yang lainnya adalah lingkaran cahaya pudar, seperti dalam mimpi aku. Itu adalah ingatan terakhir yang dibuka Agrona untukku, dan saat aku menghidupkannya kembali, sekarang menyatukan ingatan palsu dan asli, satu diletakkan di atas yang lain, mataku perlahan melebar, napasku pendek dan lemah. Cecilia, Cecil, apa yang salah? Tangan di pundak aku, goyangan lembut, napas hangat di wajah aku. Tidak apa-apa, aku tergagap, berjuang untuk menenangkan diri, tidak mampu menahan saat ini dan kedua kenangan dalam pikiranku secara bersamaan. Semuanya hanya, tiba-tiba menyusul aku kira. Niko melompat dari tempat tidur, menyisir rambut hitamnya dengan gugup. Tentu saja, aku tidak bermaksud, aku akan pergi. Kamu butuh istirahat.
Saat aku berjuang bahkan untuk tetap membuka mata dan menahan air mata, aku melihat Niko mengamati wajahku untuk terakhir kalinya. Kemudian, bahkan tanpa pamit, dia berbalik dan lari dari ruangan. Aku merosot ke samping dan meringkuk menjadi bola, memejamkan mata rapat-rapat untuk memblokir hadiah visual, membiarkan memori terpisah terus bermain di balik kelopak mataku. Di dalamnya, di bawah versi palsu yang dibuat oleh Agrona, aku mendengarkan diri aku sendiri mengatakan semua hal yang pahit dan keji itu kepada Gray. Aku mengejek dan menghinanya, mempermainkannya. Semua hal yang kupikir telah dia lakukan padaku. Kecuali, pada akhirnya, setelah pedangnya menembus tubuhku, masih ada lagi. Hanya memori palsu yang dipadamkan, membiarkan apa yang berlapis di belakangnya menjadi fokus. Saat pedangnya menembus dadaku, darahku mengalir ke tangan dan lengannya. Berat badanku menekannya, gagang pedangnya berada di antara kami, dan aku memeluknya, hampir seperti pelukan. Maafkan aku, Gray. Ini adalah satu-satunya cara, kataku, darah menggelegak di paru-paruku dan menodai bibirku. Dia melepaskan pedangnya, dan tubuhku merosot ke arahnya. Apa? Mengapa? Selama aku hidup, Niko akan dipenjara, digunakan untuk melawanku. Dia terhuyung ke belakang, dan aku jatuh di atasnya, mengarahkan pedangnya lebih dalam lagi ke tubuhku. Aku terkesiap kesakitan, tapi aku hampir tidak merasakannya. Sebagian besar tubuhku sudah dingin. Tidak, tidak, ini tidak mungkin, Gray tergagap. Dia memelukku, gemetar, sampai ingatannya memudar menjadi hitam.